Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Laksmana Nur Aldi, dosen program studi Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal terkait dengan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah perilaku organisasi, dengan total 2 SKS dan total pertemuan sebanyak 14 kali pertemuan. Berkaitan dengan metode pembelajaran, pada perkuliahan ini menggunakan metode blended learning, yang dimana dilakukan secara luring dan daring. Berkaitan dengan proses, tentunya sebelum memulai kegiatan, akan melakukan doa bersama. Selanjutnya, akan dilakukan sesi ceramah dan juga penjelasan berkaitan dengan materi. Untuk berikutnya, akan dilakukan diskusi serta tanya jawab. Selanjutnya, akan dilakukan review materi yang diajarkan pada hari tersebut dan juga merecallingnya. Tentu saja dalam hal ini semua bertujuan agar mahasiswa mampu untuk menangkap dan memahami segala hal yang menjadi pembelajaran bagi mereka, terutama dalam hal perilaku organisasi. Adapun capaian pembelajaran dalam perilaku organisasi, diantaranya mahasiswa mampu untuk menganalisa, menjelaskan, dan memahami konsep dari perilaku organisasi baik secara individu maupun kelompok yang ada di dalam organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi indikasi dan mengelola konflik serta memutuskan solusi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang efektif di dalam organisasi. Dari capaian pembelajaran tersebut, tentunya ada beberapa materi yang disampaikan berkaitan dengan perilaku organisasi. Materi itu diantaranya yang pertama, mengantar perilaku organisasi. Dua, kedudukan manusia di dalam organisasi. Tiga, perilaku individu di dalam organisasi. Keempat, perilaku kelompok di dalam organisasi. 5. Pengambilan keputusan. 6. Komunikasi dalam organisasi. 7. Kepemimpinan. 8. Motivasi. 9. Stres. 10. Konflik dan negosiasi. 11. Budaya organisasi. 12. Desain dan struktur organisasi. 13. Perubahan dan pengembangan organisasi. 14. Kekuasaan dan politik. Itulah beberapa materi yang akan disampaikan pada mata kuliah perilaku organisasi, tentunya dalam 14 kali pertemuan tersebut. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan dan menampilkan beberapa video pembelajaran mata kuliah perilaku organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bertemu kembali di pertemuan ke-12. Ya, selamat sore juga untuk rekan-rekan semua, salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan semangat. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai di pertemuan ke-12 ini, agar lebih nyaman dan lebih lancar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Di pertemuan ke-12 ini, teman-teman, kita masuk pada tema desain dan struktur organisasi. Tentunya teman-teman sudah tidak asing mendengar desain dan struktur organisasi? Atau baru pertama kali? Sudah sering kan? Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran kita sebelumnya, yaitu budaya organisasi? Atau ada yang mau menjelaskan? Kita review yang kemarin, budaya organisasi. Ya, tentunya berkaitan dengan desain, budaya organisasi, itu sangat berpengaruh, terutama berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di dalam suatu organisasi. Berkaitan dengan budaya, yaitu menjadi suatu kebiasaan
ataupun norma-norma yang ada dalam suatu perusahaan. Sehingga itu menjadi suatu pembeda untuk setiap perusahaan. Nah, dengan ditambahnya desain dan struktur organisasi ini, maka budaya organisasi yang kita bahas sebelumnya itu akan berjalan menjadi lebih baik, terutama saat melakukan komunikasi antar lini. Nah, itu sudah saya berikan info sedikit. Sekarang desain struktur organisasi. Kita bahas desainnya dulu. Saya beri waktu 1 menit, silakan kalian catat pemikiran kalian. Silakan dimulai. Nah, tuangkan saja pemikiran kalian yang ada. Apa sih desain itu? Apa sih struktur itu menurut kalian? Ya, sambil teman-teman berpikir dan mencatat, tujuan kita untuk tema kali ini adalah berkaitan dengan struktur organisasi. Dan kita akan melihat bagaimana dan berbagai elemen kunci yang ada, serta jenis-jenis struktur organisasi. Nah, yang berikutnya nanti kita akan coba bagaimana teman-teman akan merancang struktur organisasi. Ya. Dan berkaitan dengan studi kasus nanti akan saya berikan. Sehingga setidaknya teman-teman sudah bisa untuk membuat dan mendesain struktur organisasi berdasarkan dengan studi kasusnya. Oke, sudah? Ada yang mau coba? Silakan angkat tangannya. Mau desain dulu atau struktur? Oke. Mbak, siapa namanya? Boleh berdiri? Hmm? Oke, jadi desain itu untuk menyusun. Oke, menyusun struktur tersebut. Oke, siapa nama Mbak? Amanda. Oke, Amanda aja, bukan yang lain. Siap. Terima kasih Mbak Amanda. Ada lagi? Oke, Mas. Siapa namanya? Boleh berdiri? Andi Romadoni. Ya, Mas Andi. Strukturnya. Oke. Pembagian tugas dan dalam organisasi sehingga dapat mendorong terciptanya tujuan bersama. Oke. Tujuan bersama. Pembagian tugas agar terciptanya tujuan bersama. Oke, Mas Andi ya. Siap, terima kasih. Tadi desain sudah dijelaskan sama Mbak Amanda sedikit. Lalu struktur juga sudah dijelaskan sama Mas Andi sedikit. Tinggal penggabungannya. Kira-kira seperti apa definisi dari desain dan struktur organisasi? Ya, desain berarti apa? Kalau kalian maksudnya ingat dengan bahasa desain itu berarti sebuah perancangan, merancang. Atau kalau kalian mendesain apa namanya? Bisa juga dengan menggambar, bisa. Kan banyak desain. Lalu struktur. Struktur itu yang seperti apa sih? Susunan. Nah, jadi dia terstruktur, tersusun dengan rapi. Oke, jadi kira-kira apa? Nah, Mas, siapa namanya? Noval. Oke, Mas Noval. Tugas. Oke, dapat tercapai secara efektif dan efisien. Ya, teman-teman, jadi proses perancangan dalam hal penyusunan tanggung jawab antar lini sehingga setiap hal memiliki jalur komunikasinya. Setiap hal memiliki divisinya. Sehingga susunan tersebut bisa sesuai dengan alur yang ada. Dalam hal ini, ya, berkaitan dengan desain dan struktur organisasi, kenapa harus ada kata desainnya di awal? Karena memang perlu perancangan untuk menyusun setiap lini yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, kita lanjut. Nah, dalam hal ini, struktur organisasi itu
susunan hubungan kerja antara unit bagian di setiap dalam organisasi. Nah, yang kedua, menentukan alur tanggung jawab pemenang dan komunikasi. Nah, ini pentingnya desain organisasi yang efektif. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Kira-kira seperti apa efisiensi dan produktivitas itu kalau di dalam suatu organisasi? Contoh simpelnya teman-teman kerja bisa lebih cepat dalam hal waktu, ya kan? Nah, ya. Dan yang satu produktivitas teman-teman bisa lebih tinggi. Tapi kalau strukturnya tidak ada, maka teman-teman akan mengalami kendala yaitu memakan waktu yang lama. Karena apa? Satu sisi adalah berkaitan dengan pelaporannya. Ya. Yang kedua, mempermudah koordinasi antar departemen. Yang ketiga, mendukung pencapaian visi, misi perusahaan. Yang keempat, menghindari tumpang tindih. Nah, ini contohnya seperti apa sih? Tumpang tindih wewenang. Setidaknya dalam hal ini, pekerjaan siapa yang mengerjakan siapa. Jadi saling ribut biasanya. Karena hal ini bisa terjadi konflik karena adanya tumpang tindih wewenang. Jadi tidak ada kejelasan. Oke, yang berikutnya meningkatkan kinerja organisasi. Nah, tentunya yang terakhir pentingnya struktur organisasi itu untuk meningkatkan kinerja. Ini elemen kuncinya ya. Berkaitan dengan spesialisasi pekerjaan, pembagian tugas yang jelas. Setiap karyawan punya peran yang spesifik. Pernah melihat job deskripsi atau pernah teman-teman mendengar job desk? Pernah? Oh, job desk saya seperti ini. Oh, job desk kamu seperti itu. Pernah? Ya. Jadi teman-teman bekerja juga berdasarkan job desk. Agar apa? Bisa lebih spesifik. Sehingga lebih efisien tadi. Nah, yang berikutnya berkaitan dengan departemen. Nah, ini adalah pengelompokan aktivitas berdasarkan fungsi atau produk. Ya. Nah, yang ketiga ini rentang kendali, jumlah bawahan yang dapat dikelola oleh manajer. Kalau teman-teman sudah jadi atasan, mungkin bisa mengelola beberapa tim. Oke. Nah, sekarang kita lanjut berkaitan dengan jenis strukturnya. Nah, ini tadi fungsional, divisi, dan juga matriks. Tapi yang sering teman-teman dengar itu biasanya apa? Divisi. Ya, divisi. Tetapi juga ada yang bagian berkaitan dengan fungsional. Nah, sampai sini insya Allah teman-teman sudah mengerti. Nah, ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi desain struktur organisasi. Biasanya ada pada strategi organisasi, lingkungan eksternal, dan ukuran organisasi. Ini yang berikutnya, untuk proses desain organisasi ini. Yang pertama harus kita lakukan yaitu menganalisa dan mengidentifikasi. Kenapa analisa dan identifikasi perlu? Sebelum membuat sebuah struktur. Ini adalah proses perancangan. Tentunya berkaitan dengan posisi. Itu juga harus dianalisa, tepat tidak nih orangnya? Pas atau tidak? Nah, yang berikutnya, menentukan hierarki dan arah komunikasi. Jika semua ini sudah dapat, orangnya sudah dapat, siapanya sudah dapat, timnya sudah dapat, tinggal menentukan bagaimana hierarkinya dan arah komunikasi. Tahu maksud arah komunikasi dalam hal ini? Maksud garis ini apa? Ini yang menentukan arah komunikasi. Kalau misalkan garisnya putus-putus, lihat desain struktur organisasi yang model garisnya putus-putus. Kalau misalkan di sekolah, ya, lembaga pendidikan, itu biasanya dari pihak eksternal. Misalkan apa? Contohnya komite. Garis komunikasi komite dan sekolah. Nah, itu dia masuk struktur organisasi. Tetapi garisnya modelnya adalah yang jalur komunikasi tidak langsung. Nah, lalu yang selanjutnya tinggal menentukan jabatan dan deskripsi tugas. Kira-kira untuk posisi ini dia jabatannya apa? Dan tinggal mendeskripsikan tugas. Pernah mendengarkan deskripsi tugas?
Pernah? Oke. Jika teman-teman pernah mendengarkan deskripsi tugas, berarti itu adalah penjabaran tentang apa saja tugas yang harus dikerjakan, yang menjadi job deskripsi. Nah, yang keempat tentunya evaluasi dan menyesuaikan secara berkala. Harus ada evaluasi. Harus apapun itu yang kita lakukan, tidak hanya dalam desain struktur organisasi, dalam setiap kehidupan aspek apapun harus kita evaluasi. Apalagi sekarang kita pada mata kuliah perilaku organisasi. Jika berbicara perilaku, berarti tetap harus ada namanya evaluasi. Lalu jika kita berbicara tentang hal ini, apa kaitannya sih dengan manajemen? Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Manajemen apa? Ini berkaitan dengan fungsi. Tentunya ada di situ pengelolaan, perencanaan. Nah, masuklah di sini. Mengelola manusia, merancang desain dan struktur organik. Masuknya pada apa? Unsur. Ada manusianya kan? Itu yang dikelola. So simple, yang pertama, sebelum kita masuk pada studi kasus, teman-teman coba buatkan. Nah, ini dua-dua nih, pas nih. Ini boleh bertiga, ini boleh berdua, dua-dua. Teman-teman coba buat desain dan struktur organisasi kelas ini. Oke? Saya beri waktu 5 menit saja. Silakan dimulai. Kalau mau buat sendiri nggak apa-apa, tapi kalau mau diskusi silakan. Untuk di sebelah teman-teman, silakan lakukan diskusi. Kita coba yang kecil dulu nih. Seperti apa sih desain yang teman-teman inginkan untuk kelas ini? Sehingga nanti mungkin kalau sudah jadi bisa ditempel kali. Ya, coba kira-kira seperti apa desain bagan yang teman-teman inginkan. Coba, kira-kira ya, ada ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, bendahara, mahasiswa. Coba buat bagannya. Kalau mau ada saya juga di atas, bukan saya tapi namanya, mungkin paling atas misalkan dosen atau apa. Coba. Mau sekalian dibuatkan namanya, silakan. Nama orangnya. Misalkan di sini saya nih. Misalkan di sini Pak lecturer. Paling atas. Ini doang permulaannya. Jangan terlalu rapi-rapi banget nggak apa-apa. Penting jadi aja. Ya. Oh, Pak, saya pengen lihat dulu. Desain teman-teman seperti apa sih untuk ruang kelas yang kecil ini aja dulu. Hati-hati. Oke, sudah? Ya. Oke, sudah. Nggak apa-apa. Nggak perlu terlalu ini, silakan. Nah, saya tunjuk ya. Satu orang ya. Nah, coba, Mas.
Mas Nopal. Ya, ke depan. Gimana desain dari Mas Noval? Ya. Nah, kita lihat nih desain dari Mas Nopal. Untuk ruang kelas. Selanjutnya, masih ada 2 spidol. Masih ada 2 spidol, satu lagi. Yuk. Neng, sini Neng. Come here. Ya, udah jadi kan desainnya? Nah, siapa namanya? Yanda nih. Boleh, sebelah sana. Oke. Ya. Ada koordinator kebersihan. Mantap. Siap, siap. Ya, anggota kelas. Ya. Nah, teman-teman, dari 2 ini ada lagi yang merasa berbeda? Ada yang merasa berbeda nggak dari model desain ini? Kalau ada nggak apa-apa. Beda. Coba sini. Tambahkan. Nah, ini ada 2 nih. Pasti ada yang sama. Ada yang sama dari 2 ini? Ada. Nah, nanti dari desain ini teman-teman dalam skala kecil sudah nyaman lah ya. Nah, nanti ini ada tugas nih ya untuk studi kasusnya. Jadi teman-teman bisa buat kira-kira seperti apa. Untuk pertanyaannya, nah kita coba nih berkaitan dengan rancang struktur organisasinya untuk memilih jenisnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa untuk memilih jenis struktur organisasi yang paling sesuai untuk perusahaan yang tadi yang saya sampaikan untuk studi kasusnya berkaitan dengan fungsional, divisional ya, dan matriks atau lain-lain. Teman-teman tinggal pilih mau yang model fungsional atau divisional ya. Dan yang berikutnya berkaitan dengan bagan, teman-teman boleh buat bagan yang mau teman-teman bikin. Nah, untuk model desainnya, teman-teman buat 5 posisi kunci. Ya, ada 5 posisi kunci. Secara singkat, teman-teman jelaskan juga nanti tanggung jawabnya. Nah, di sini nanti teman-teman jelaskan pelaporan arah koordinasinya. Oke. Nah, berkaitan dengan divisional, misalkan dengan 5 kunci tadi, ada divisi keuangan, lalu pemasaran, sumber daya manusia, apalagi kira-kira untuk 5 kunci. Nah, itu nanti teman-teman bisa pilih ya. Yang penting 5 kunci dan nanti ada arah bawahnya. Alurnya, jalur komunikasinya. Nah, untuk ini bisa teman-teman nanti dicatat ya. Untuk studi kasusnya. Oke, teman-teman catat. Dan itu nanti bisa kita jadikan tugas dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Dan itu berkaitan dengan pengembangan dan perubahan dari organisasi. Jadi ternyata struktur ini sangat penting untuk perkembangan dan perubahan organisasi. Semakin besar berarti harus semakin melebarkan struktur organisasinya. Nah, ini
model ya. Oke. Jadi seperti inilah kurang lebih. Dan apakah benar ini? Semuanya benar. Ya. Tinggal teman-teman bagaimana. Yang penting alur komunikasinya benar. Kalau saya tambahkan di sini, nah, jika ada informasi, apakah bisa yang ini langsung arah ke sini? Tidak. Ya, jadi yang lebih nyaman dari sini, baru sampaikan ke sini. Nah, dari sini bisa. Atau misalkan kita buat jalurnya, nah, oke. Jadi dari ketua kelas ini bisa masuk ke semuanya. Seperti itu. Sampai sini sudah mengerti berkaitan dengan bagan desain struktur organisasi? Oke. Dan jangan lupa, nanti teman-teman coba untuk tugas berkaitan dengan studi kasus tersebut. Bisa? Ya. Nah. Oke, teman-teman. Alhamdulillah berkaitan dengan ini berarti kita bisa mulai dan ini kesimpulannya ya. Dengan desain dan struktur organisasi yang baik dapat mempermudah organisasi dalam mencapai tujuan, menciptakan efektivitas, efisiensi dan prosesnya. Dan terutama untuk mendukung tujuan strategis sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam hal teamwork. Nah, oke, sampai sini alhamdulillah. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai bertemu kembali dan sudah membuat beberapa hal ini. Jangan lupa diingat nanti kita akan review lagi di pertemuan ke-13. Ya, sampai sini semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk teman-teman sehingga nanti di luar teman-teman bisa untuk membuat struktur organisasi mulai dari yang kecil sampai yang besar atau mungkin di lingkungan masyarakat yang kecil misalkan Karang Taruna ya atau di lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai di sini semoga sehat selalu untuk kalian semua dan selamat sampai di tujuan dan sampai ketemu kembali di pertemuan ke-13. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari saya untuk mata kuliah perilaku organisasi. Semoga bermanfaat dan sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.